kita pulang ke Metro Park, Pak. Iya. Jadi buat yang terhormat Bapak Joko Widodo, saya sebelumnya turut berduka cita atas wafatnya ibunda Bapak. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Pak Joko Widodo, Bapak itu memiliki berbagai menteri yang jujur saya koordinasinya buruk. Yang pertama adalah Menkes, ya kan? Jubir Menkes hari ini melakukan blunder lagi dengan mengeluarkan statement yang menurut saya sangat-sangat mengecewakan, yang jujur kontroversial. Pak Menkes, Pak Terawan, dan Pak Jubir, asal kalian tahu bapak-bapak, bahwa kami ini di tenaga medis berjuang tenaga di depan, itu hanya mempertaruhkan nyawa, Pak. Banyak teman-teman saya itu udah meninggal, Pak, ya kan? Dan banyak guru-guru saya itu udah meninggal, Pak. Dan ratusan teman saya itu sekarang lagi dirawat, Pak. Asal Bapak tahu nih, Pak Yuri dan Pak Terawan, kalau ngomong tuh dipikir, Pak. Tolong banget, Pak. Jangan mengeluarkan statement yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Anda itu di BNPB mengeluarkan statement barusan, yang miskin menularkan yang kaya. Itu gak jelas, Pak. Jangan pernah membenturkan penyakit dengan status sosial di masyarakat. Saya itu capek, Pak, tapi lebih capek teman-teman saya di GD. Anda itu Menkes, jubir Menkes, Anda itu membawa nama pemerintah di Indonesia. Setuju gak, Pak? Setuju. Capek kita berdua ini, Pak. Capek semua tenaga medis di Indonesia itu capek, Pak. Jadi tolong, Pak, kalau Anda ini mengeluarkan statement yang salah, itu kerja keras kita kayak gak ada harganya, Bapak. Dan yang kedua, tolong ya Pak Jubir Menkes diperbaiki. Dan yang ketiga, Pak Jokowi, solusinya adalah undang 10 pakar ekonomi yang ada di Indonesia, yang Anda paling percaya. Adakan rapat terbatas, entah itu lewat Skype, entah itu lewat apapun, yang tugasnya adalah mengevaluasi kemungkinan terburuk yang dialami oleh negara Indonesia jika kita mengadakan karantina wilayah. Undang 10 pakar ekonomi tersebut sehingga Anda bisa membuat keputusan untuk memanfaatkan dana dari APBN yang Anda punya. Jauh banget ya, salah jalan kita udah. Ya, itu, ya kan? Dan yang ketiga adalah karantina wilayah harus segera dilakukan. Ini bisa dilakukan jika Pak Jokowi telah mengeluarkan statement. Jika tidak dilakukan, maka infeksi ini akan menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Asal Bapak tahu, Pak Jokowi Widodo dan teman-teman pemerintahan yang sekarang duduk di istana dan teman-teman DPR yang duduk di kursi paripurna, asal kalian semua tahu, ketika kalian duduk di singgasana kalian sendiri, satu dokter tiap hari meninggal dan satu tenaga medis tiap hari meninggal. Dan relawan banyak yang terpapar. Dan sekarang semua relawan yang bekerja keras, kita itu gak peduli bayaran, kita cuma pengen negara ini sembuh. Edukasi Anda di rumah aja itu tidak akan efektif jika Anda tidak melakukan tindakan represif. Dan asal teman-teman tahu, ini infeksinya sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tidak ada celah untuk lari dari virus corona sekarang. Ini terjadi karena Jakarta tidak dikarantina wilayah. Ini beda dengan lockdown. Ini karantina wilayah. Jadi tutup semua akses dari kota Jakarta dan keluar Jakarta. Tidak akan bisa dilakukan jika ini tidak kompak bersama-sama. Muter, Pak. Ya. Ingat teman-teman, kenapa saya bilang karantina wilayah itu penting? Tegal sudah melakukan, ditegur. Pak Ganjar sudah melakukan dan membuat statement, ditegur. Anjuran itu tidak akan efektif jika tidak ada aturan yang dibuat yang bersifat represif kepada masyarakat. Jangan sampai Indonesia kayak Italia. Jika Anda pengen negara ini selamat, lakukan karantina wilayah apapun resikonya. Karena ini sudah terlalu nih. Pak, sana Pak, sana. Diputar. Salah Pak. Ya, udah Bapak jalan aja. Fokus. Udah fokus. Oh ya. Fokus.
ini tidak akan berguna. Salah Pak, muter ya Pak. Bapak kembali lagi ke sana. Parah lagi Pak, muter lagi malahan. Ya wes. Jadi teman-teman semua, asal teman-teman semua tahu, tagar karantina wilayah harus viral, entah itu di Twitter, entah dimanapun. Aku cuman minta buat teman-teman, kita harus mengepost ini secara media sosial, karena ini satu-satunya bisa kita lakukan. Infection rate tidak akan pernah terkontrol, jika negara tidak membantu proses ini. Percuma kita edukasi, gerak di rumah aja, working from home lah, apalah itu, tidak akan berguna, karena semua tetap akan berantem bosku, ya kan? Ini harus dilakukan karena infection rate sudah menyebar di seluruh negara Indonesia. Sementara rumah sakit kita kekurangan APD. Ambil kiri Pak. Saya nggak mau tahu, orang mudik itu bisa ditahan kalau ada aturan. Orang ini mudik ini kenapa mudik? Karena nggak ada aturan. Kita nggak bisa nyalainnya mudik karena nggak ada aturan. Anjuran itu percuma. Anjuran doang percuma. Kita semua harus menekan pemerintah karantina wilayah. Emang ekonomi hancur, tapi ekonomi Indonesia sekarang sudah hancur. Dolar udah mau 20.000, UKM udah pada gulung tikar, travel pada sepi, hotel pada sepi, penerbangan pada sepi. Mau ngapain? Mau ngapain? Gila. Sudah percuma. Ya kan? Ini dilanjutkan atau tidak, ekonomi kita bakal hancur. Dan kita sekarang belum ngurusi TBC, belum ngurusi DB. Karantina wilayah harus segera dilakukan. Hanya relawan, TNI, Polri, Sembako, ya kan, SPBU, dan hanya dokter tenaga medis yang boleh keluar. Ya kan? Emang capek saya, tapi saya lebih capek kalau lihat orang infeksi tambah terus tiap hari. Dan itu potensi meroket di bulan April. Yang mati tiap hari. Sekarang yang meninggal udah mau tembus 100. Dan yang infeksi udah 1000. Ini bisa puncak Ramadan. Kalau kita mau selesai, satu-satunya cara yang bisa menekan adalah menahan migrasi orang-orang, menahan perpindahan orang-orang, sehingga infection rate bisa dikontrol di kota tersebut sambil tenaga medisnya menyelesaikan masalah. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah dengan hanya anjuran di rumah aja, seperti yang dikatakan staf sus presiden, itu omong kosong. Gak akan ada gunanya anjuran-anjuran itu. Kampanyemu itu tidak akan pernah diikuti oleh masyarakat. Edukasi ini terbukti tidak berjalan dengan baik karena tidak ada sanksinya. Kamu melarang orang mudik tapi nggak ada sanksinya. Jika mau disiplin, buat sanksinya, buat aturannya, buat perpres, buat kepres, buat apalah terserah. Yang penting karantina wilayah. Akses selama 5 hari dari Jakarta, baik masuk dan keluar, harus segera dilakukan bosku, sambil tenaga medis menyelesaikan masalah di kotanya masing-masing. Singapura mau memperlakukan denda itu. Karantina wilayah, dan ini bukan bercandaan. Sekarang siapapun bisa kena. Orang tuamu, anakmu, tetanggamu, temanmu itu bisa kena. Bisa kena. Temanmu siapapun bisa kena sekarang, bos. Ya kan? Dan saya minta ini sampai suara saya habis, saya gak peduli. Dan berikutnya adalah tolong cek kesiapan pangan. Jika pangan sudah siap, jika ekonomi emang hancur, pangan sudah siap, lindungi pangan di seluruh kota masing-masing. Setiap kepala daerah wajib menyetorkan pihak keamanan untuk menjaga kesiapan pangan
pasar, minimarket harus dijaga supaya mencegah terjadinya penjarahan. Hal yang kedua yang harus dilakukan, mengundang para pakar ekonomi ke istana ataupun lewat Skype untuk melakukan rapat terbatas, menghitung kalkulasi ekonomi kemungkinan terburuk yang terjadi jika tidak dilakukan karantina wilayah dan jika dilakukan karantina wilayah. Ketiga, segera membuat keputusan dalam waktu seminggu ke depan untuk solusi mengenai Indonesia agar infection rate terkontrol. Keempat adalah menjaga kesiapan distribusi logistik, entah itu APD ataupun nutrisi dan sembako, baik itu bagi warga ataupun bagi masyarakat, dan terakhir bagi dokter dan tenaga medis yang berjaga dan TNI dan Polri. Dan berikutnya adalah undang-undang karantina harus diaktifkan. Segala kesiapan pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, dan dana konglomerat, dana semua taipan dialihkan untuk hal ini. Itu aja bosku dari saya. Dan Save Life ini silakan sebarkan. Entah saya dihujat atau enggak, saya tidak akan pernah peduli. Saya akan tetap bersuara karena saya bukan tokoh politik, saya juga bukan artis. Saya hanya seorang pengusaha yang suaranya sekarang kebetulan didengar. Sampai suara saya habis pun saya nggak akan pernah menyerah. Tapi yang jelas adalah karantina wilayah harus segera dilakukan. Jika semua netizen melawan saya pun nggak peduli. Jika ada orang bilang melawan saya pun nggak peduli. Karantina wilayah dilakukan dan undang-undang harus aktif sehingga negara harus menjamin kesiapan pangan warganya. Saya muak soalnya kalau seperti ini terus. Percuma kita menyalurkan APD jika infection tidak bisa dikontrol. Kita tidak bisa melarang orang mudik jika tidak ada sanksi. Jika mau ada sanksi, lakukan karantina wilayah sesegera mungkin di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Medan, Makassar, Cirebon, Bali, Papua, Nusa Tenggara, Lampung, Palembang, Padang, semua. Perjuangan para dokter dan tenaga medis dan relawan dan TNI Polri gak akan ada gunanya jika karantina wilayah tidak dilakukan dan jika infection rate tetap tidak terkontrol. Grogol, Pak. Siap. Saya di jalan. Saya mau pulang, habis ngasih APD, habis sharing edukasi. Saya sudah mengajak semua media TV nasional, baik itu Kompas TV, TV One, Detik, untuk melakukan edukasi dan menekan pemerintah untuk segera melakukan karantina wilayah. Media-media TV bersiap membantu, dan ini harus kita lakukan bersama. Satu negara, satu warga negara, satu bahasa, satu kesatuan. Kita harus segera mendukung kebijakan pemerintah untuk segera menerapkan tetap karantina wilayah. Lockdown sama karantina nanti yang lain. Saya nggak bahas lockdown, saya bahas karantina wilayah, membatasi aktivitas warga keluar dan masuk sebuah kota, terutama di Jakarta, sehingga Cikampek, bandara, kereta dijaga oleh militer dan tidak ada yang boleh keluar dan masuk ke Jakarta, sehingga dan tidak ada yang boleh keluar ke tempat umum. Semua yang keluar ke tempat umum akan dihukum dengan hukuman penjara. Itu harus dilakukan segera. Daripada banyak mati konyol. Saya nggak peduli mau diujar netizen kayak sotoy kayak entah kamu kaya raya kayak, saya nggak mau melihat orang mati lagi karena COVID. Udah cukup. Dan ketika karantina wilayah dilakukan, itu bisa meringankan kerja tenaga medis sehingga tenaga medis bisa fokus kepada pekerjaannya, yaitu menyembuhkan orang. Gak ada kerja sama gak guna, bodoh amat. Yang penting karantina wilayah. Itu tugas negara mempersiapkan pangan warganya. Tidak. Jika Anda mempertanyakan pangan, itu tugas kepala negara mempersiapkan kebutuhan pangan warga negaranya. Potong gaji dewan, potong anggaran yang lain, untuk potong gaji menteri, potong gaji dewan, potong semuanya, iuran taipan,
10 orang terkaya Indonesia suruh iuran, memenuhi kebutuhan. Itu yang namanya kaya, yang membantu sekitarnya. Ajak Taipan, potong gaji pejabat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Teman-teman mau mencari keuntungan di sela-sela. Karantina wilayah bisa dilakukan jika para pejabat yang sekarang duduk di istana dan yang pejabat yang duduk di karangan paripurna itu bisa sadar diri dan memberikan gaji mereka selama 3 bulan untuk warga negara Indonesia. Baru kalian bisa disebut wakil rakyat. Dan para Taipan di Indonesia harus segera sadar diri dan untuk iuran, untuk membantu. Jangan beli APD lagi dulu. Sebagian dana dari Taipan harus segera diakomodasikan untuk kebutuhan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga ketika karantina wilayah dilakukan, itu tidak akan ada chaos. Sikat para pejabat yang di Indonesia yang keluar-keluar mengenai rakyat tapi tidak mau iuran.